atau di dalam pengambilan hukum atau ingin menelurkan hukum itu adalah menggunakan kias, tapi bukan mukoyis dan mukoyis alaih. Ini kan ketahuan kalau memang tidak bisa baca kitab dan apalagi mengkontekstualkan, kok moro-moro bid'ah. Qiyas al-musawi. Apa itu? Wal mutasawi al-hukmun al-muqayis wal muqayis alaih. Mutasawi al-hukmun al-muqayis wal muqayis alaih. Mutasawi al-hukmun al-muqayis wal muqayis alaih. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Mudah-mudahan segala urusan kita diberikan kelancaran dan segala kesusahan dan rintangan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma farrij biha karbana ya wasi'al karomi, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share sejauh mungkin agar video ini bisa dipahami dan juga dicermati dan juga dianalisa oleh kelompok-kelompok yang berfaham bid'ah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu edukasi di saat Ustadz Salafi memberikan sebuah sajian kitab yang berbasis usul fikih. Qiyas al-musawi. Apa itu? Wal mutasawi al-hukmun al-muqayis wal muqayis alaih. Kau denganku hitar, dengarkanlah. Apalagi di dalam untuk menerjemahkan atau mengkontekstualkan kajian kitab usul fikih, bacanya saja kok tidak karuan, tidak mengikuti beberapa gramatika yang menjadi arahan pakar nahwu dan shorof. Mengapa saya mengedukasi atau memberikan tanggapan kepada Ustadz Salafi yang berkaitan dengan masalah cara bacanya? Karena seseorang ketika berbicara tentang kitab, berbicara tentang kajian agama yang berdasarkan teks redaksi baik dari kitab, hadis, ataupun tafsir, ataupun Al-Quran, atau maqalatul ulama, sebelum memberikan maksud atau tujuan, perlulah kita mempersiapkan diri bagaimana cara bacanya. Tapi ini sangat amburadul sekali, dan sangat kacau sekali, dan sangat berantakan sekali. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, Ustadz Salafi itu memang seringkali dalam videonya itu memberikan penjelasan tentang masalah amaliyah-amaliyah yang direstui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang benar, dan ketika tidak direstui berdasarkan tidak dijelaskan, ya, direstui kata mereka itu tidak dijelaskan atau tidak pernah dilakukan karena bersifat perbuatan baru, maka dikatakan bid'ah. Tapi kembali kepada poin, di saat Ustadz Wahabi itu menjelaskan tentang masalah qiyas, beliau itu membaca al-muqayyis dan muqayyis alaih. Saya ketika mendengar video yang seperti ini, ketika menjelaskan beberapa definisi atau menjelaskan tentang ta'rif daripada al-qiyas, bacanya kok al-muqayyis dan kemudian muqayyis alaih. Kalau muqayyis dan kemudian muqayyis alaih ini artinya apa? Jadi seperti itu. Kalau kita berbicara tentang masalah qiyas, qiyas itu termasuk daripada dasar hukum pengambilan atau istidlal para ulama. Istinbatul ahkam para ulama adalah dasar-dasar hukum
Di antaranya adalah menggunakan kias. Tapi Ustadz Salafi Wahabi ini kok tidak karuan dan kurang belajar kayaknya, ataupun kurang teliti, atau memang tidak tahu sama sekali tentang masalah nahwiyah dan sorfiyahnya. Sehingga dibaca hukmul muqayyis dan wal muqayyis alaih. Padahal bacanya bukan seperti itu. Yang namanya kias musawi ya. Kias musawi itu adalah wahwa tasawi hukmil makis wal makis alaih. Jadi di antara al-adillah yang dibuat sebagai dasar-dasar hukum, atau di dalam pengambilan hukum, atau ingin menelurkan hukum, itu adalah menggunakan kias. Tapi bukan muqayyis dan muqayyis alaih. Ini kan ketahuan kalau memang tidak bisa baca kitab, dan apalagi mengkontekstualkan, kok moro-moro bid'ah, karena tidak ada di zaman Rasulullah hadisnya gini. Jadi kalau kita ingin memberikan penjelasan yang berkaitan dengan masalah kajian kitab, ya dibinahi dulu lah. Sebelum itu saya menjelaskan bahwa yang namanya kias itu adalah al-qiyas al-musawi wa huwa tasawi hukmil makis ya. Makis wal makis alaih. Makis itu yang disamakan atau yang dikiaskan, dan kemudian makis alaih itu yang dikiasi atau hukum yang menjadi patokan itu adalah makis alaih, dan kemudian ada satu problem disamakan dengan makis alaih. Jadi makis kepada makis alaih itu dikatakan kias, atau menyamakan hukum dengan hukum lain. Jadi hukum yang pertama ada hukum kedua. Hukum pertama itu sebagai induk, sebagai asal, dan kemudian hukum yang kedua itu sebagai bentuk furu atau far yang dipadukan atau yang disamakan, itu yang disebut dengan makis. Kaqiyasi itlafi malil yatim ala aklihi fala yujadu dalilun khusun minal kitabi was sunnati. Di antara contoh yang dipaparkan tentang masalah al-qiyas al-musawi adalah itlafu malil yatim ala aklihi. Jadi merusak harta anak yatim dengan cara memakan. Itlaf itu merusak harta anak yatim dipadukan dengan memakan harta anak yatim. Jadi itlaf itu disamakan dengan aklu, merusak disamakan dengan memakan, karena sama-sama ini merupakan sesuatu yang memang dilarang oleh agama. Karena malul yatim itu ada apa ya, ada batasan yang memang sudah diberikan apa ya istilahnya itu, diberikan kerangka oleh agama ketika nanti sifatnya malul yatim, harta anak yatim. Jadi kaqiyasi itlafi malul yatim ala aklihi, merusak harta anak yatim dikiaskan kepada memakan harta anak yatim. Fala yujadu dalilun khusun minal kitabi was sunnah yahrumu itlafu malil yatim atau yuharrimu itlafa malil yatim. Jadi tidak ada secara spesifik dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan keharaman tentang masalah itlafu malil yatim, untuk merusak harta anak yatim. Yang ada dalam Al-Quran itu adalah aklu malil yatim, jadi merusak menggunakan yang tidak sesuai dengan beberapa batasan yang dianjurkan oleh agama. Harta anak yatim itu disamakan dengan al-aklu, memakan harta anak yatim. Jadi bukan memakan saja, tapi itlaf itu sama-sama haram. Jadi itlaf itu makis, dan kemudian aklunya itu adalah makis alaih. Hukumnya sama, aklu malil yatim itu haram, itlafnya haram. Ayatnya apa? Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ini ketika berbicara tentang masalah kajian usul. Jadi Ustadz Wahabi gitu kalau cara membahas ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.